Jadi manusia, seorang raja telah lahir untuk membawa. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada saat ini kembali kita boleh menikmati kasih anugerah Tuhan untuk kita dapat bersama-sama mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Mari kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan awali dalam doa. Jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, mari saya mengajak sama-sama kita mau berdoa untuk kita bisa menikmati berkat firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di surga atas kemurahan Tuhan. Kami boleh ada lagi sampai saat ini. Dan saat yang indah ini lagi Tuhan, kembali kami rindu untuk menikmati berkat firman-Mu Tuhan. Engkau yang berfirman bagi kami, Engkau yang mengurapi kami hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bahkan semua umat-Mu Tuhan yang mengikuti Tuhan Yesus pelayanan firman-Mu lewat media yang ada pada saat ini. Tuhan berkati kami semua sehingga Roh Kudus akan menjamah setiap hati kami. Juga Roh Kudus memberikan kami pengertian dalam kebenaran-Mu sehingga juga dapat menuntun kami berjalan di dalam kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menikmati berkat lawatan-Mu Tuhan lewat firman-Mu dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Dan biar kiranya kuasa-Mu Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Kami berdoa mengucap syukur, kami sambut firman-Mu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari pada pagi hari ini saya akan mengajak kita melihat sebuah topik yang begitu menarik, dan ini menjadi sebuah topik yang penting karena kita adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman ini. Saya akan memberikan judul atau firman Tuhan pada pagi hari ini adalah persiapkan dirimu. Persiapkan untuk apa? Ya, mempersiapkan diri untuk hal apa? Biasanya kalau orang mempersiapkan diri biasanya untuk menghadapi sesuatu keadaan ataupun suatu persoalan, dia mempersiapkan segala sesuatu. Tetapi apa yang kita persiapkan? Ada sebuah persiapan yang sangat penting yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya yang hidup di akhir zaman ini atau yang hidup di zaman akhir. Yaitu apa? Mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Puji Tuhan. Mari saya mengajak kita membuka Alkitab dan kita akan membaca di dalam kitab 1 Tesalonika pasalnya yang keempat. Kitab 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5, 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5. Saya akan membaca mulai dari ayatnya yang ke-12. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-23. 1 Tesalonika pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka di dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan yang jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap remeh nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh dan jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna sampai dengan tak bercacat sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita.
Puji Tuhan. Jadi kita lihat bahwa Rasul Paulus yang menulis kitab 1 Tesalonika ini, atau surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika, dia memfokuskan pembicaraannya tentang bagaimana kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Jadi kita lihat pembicaraan atau pembahasan Paulus kepada jemaat yang ada di Tesalonika adalah bagaimana supaya jemaat itu benar-benar memfokuskan diri untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kalau kita baca dari pasal yang keempat, Paulus sudah berbicara tentang bagaimana Tuhan akan datang pada kali yang kedua, dan itu adalah sebuah hal yang pasti. Dan kemudian dia menasihatkan supaya jemaat yang ada di Tesalonika untuk terus berjaga-jaga. Dan yang selanjutnya dikatakan supaya dinasehati. Jadi ada nasihat supaya jemaat ini terus memiliki kehidupan rohani yang terjaga. Kalau dalam ayat 23, pasal yang ke-25 ayat 23, di sana dikatakan, yaitu semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi ada nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk juga jemaat Tuhan atau gereja Tuhan yang hidup di zaman akhir atau zaman di mana sebelum akhir zaman, ya. Ini ada dua kata yang berbeda, akhir zaman dan zaman akhir. Ya, jadi kalau zaman akhir itu artinya zaman ketika setelah Yesus datang pada kali yang kedua dan masuk dalam zaman akhir. Tetapi kalau akhir zaman, tapi kalau zaman akhir adalah waktu atau saat sebelum akhir zaman atau sebelum kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, itu disebut sebagai zaman akhir. Jadi kita atau gereja Tuhan, kita sementara hidup pada zaman akhir, sebelum akhir zaman. Zaman akhir ini ada sebelum kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kalau ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi pada awal penciptaan, itu disebut sebagai awal zaman atau sebelum segala sesuatu terjadi, disebut sebagai awal zaman. Dan ketika Tuhan Yesus pada datang kali yang kedua, dan dia akan membawa sebuah pembaruan, dan dunia ini, segala sesuatu dalam semesta ini akan berakhir. Itu disebut sebagai akhir dari zaman ini. Berarti saya dan saudara atau gereja sekarang sedang hidup di zaman akhir, atau di zaman sebelum akhir zaman, sebelum Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dan untuk itu firman Tuhan berkata, untuk kita bisa sampai menyambut, mempersiapkan diri hari-hari ini. Kenapa kita harus mempersiapkan diri? Kenapa Rasul Paulus menasehatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika untuk mempersiapkan diri, untuk menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua? Mengapa? Karena kita tahu bahwa kedatangan Tuhan pada kali yang kedua tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada seorang pun yang telah diberitahukan tentang saat atau waktunya yang tepat. Yang kita tahu bahwa Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Tetapi tentang waktu dan saatnya, kalau kita baca dalam kitab Matius pasal ke-24, di sana dikatakan tentang waktu dan saatnya, tentang kedatangan Anak Manusia pada kali yang kedua. Tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, karena tidak ada seorang pun yang tahu, itu sebabnya kita harus mempersiapkan diri. Kenapa pentingnya kita mempersiapkan diri hari-hari ini? Karena ketika kita selalu dalam masa-masa mempersiapkan diri, kita selalu menjaga nasihat Rasul Paulus supaya jemaat terus berjaga-jaga, terus tetap mempersiapkan diri tentang kedatangan Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Tapi kalau kita sudah siapkan diri, kapan saja Tuhan datang, kita sudah benar-benar siap. Amin. Tuhan mau datang besok, kita siap. Tuhan mau datang minggu depan, kita sudah mempersiapkan diri. Tuhan mau datang bulan depan, tahun depan, kita sudah mempersiapkan diri. Paulus sudah menasehati supaya jemaat yang hidup di zaman akhir ini untuk mempersiapkan diri tentang bagaimana kita menyambut, menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Sehingga ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, kita tidak akan pernah terlambat. Tuhan belum pernah kasih tahu tentang hari, bulan, saatnya kapan yang tepat.
Beberapa tahun lalu sempat viral di media sosial bahwa ada seorang pendeta yang sudah menubuatkan Tuhan akan datang pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Bahkan di kota itu dibuat panitia penyambutan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan akhirnya kita lihat sampai saat ini Tuhan juga belum datang. Nah, ini sebuah kesesatan. Dan firman Tuhan berkata, mari kita selalu mempersiapkan diri. Tugas gereja, kita mengikuti nasihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu kita selalu berjaga-jaga dan mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk apa? Supaya firman Tuhan berkata dalam ayat 23, supaya Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi alangkah luar biasanya nasihat Rasul Paulus ini menginginkan supaya gereja tetap dalam keadaan seperti yang Tuhan inginkan, yaitu ketika kita mempersiapkan diri, ketika Tuhan datang, benar-benar gereja kedapatan berlayak di hadapan Tuhan, dan kita layak untuk apa? Menyambut, menyongsong kedatangannya pada kali yang kedua. Sudah siapkah saudara? Mungkin saudara berkata, bagaimana cara saya mempersiapkan diri? Apa yang harus saya persiapkan? Apa saja yang harus saya lakukan? Apa saja yang harus saya perbuat? Nah, untuk itu firman Tuhan memberikan nasihat. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Tesalonika supaya mereka harus mempersiapkan diri. Kita lihat nasihat dari Rasul Paulus menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Gereja harus selalu ada dalam keadaan berjaga-jaga, ya. Kalau mungkin zaman ujian, ya, saya ingat dulu waktu saya masih sekolah, ketika akan ujian sudah diumumkan waktu ujian, setiap akhir semester akan dilaksanakan ujian, tanggalnya sudah ditentukan. Jauh-jauh hari kami siswa-siswi sudah mempersiapkan diri untuk ujian, untuk menghadapi hari ujian. Tetapi selain ada ujian akhir semester, ada juga yang namanya ujian harian. Nah, untuk ujian harian seringkali guru tidak memberitahukan kapan ujian itu akan dilaksanakan. Jadi setiap saat, jadi setelah selesai mungkin dia datang mengajar, seringkali ada guru yang sudah berkata, untuk ujian saya tidak akan memberitahukan kapan ujian itu akan dilaksanakan. Itu bisa kapan saja. Pokoknya kalau saya katakan ujian hari ini ujian. Jadi saya tidak akan memberitahukan dulu jadwal ujiannya. Pokoknya semua siswa-siswi sudah harus siap sedia untuk siap untuk ujian. Akhirnya kami selalu siap. Dia masuk hari itu, selesai dia mengajar, dia keluar kelas dan dia mengatakan hari ini tidak ada ujian. Tapi yang penting kami sudah mempersiapkan diri. Setiap saat kapan saja ketika guru itu masuk, jadwalnya guru itu, kami sudah persiapkan diri, sudah belajar. Karena dia seringkali mengadakan ujian secara mendadak. Nah, kalau akhir semester kami semua pasti sudah mempersiapkan diri. Karena kita sudah tahu. Tapi waktu yang kita belum tahu seringkali saat kapan itu akan ujian. Demikian juga dengan kedatangan Tuhan. Karena Tuhan bisa datang besok, bisa juga datang minggu depan. Baik secara pribadi, bagi saya saudara, bagi bapak saudara. Tugas kita adalah apa? Mempersiapkan diri. Sudahkah saudara mempersiapkan diri? Dan bagaimana cara kita mempersiapkan diri? Mari kita ikuti nasihat dari Rasul Paulus lewat suratnya kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Pada jemaat yang ada, dia menasihatkan kepada jemaat ini supaya mereka mempersiapkan diri. Dengan cara apa? Mulai dari ayat yang ke-12. Yang pertama di sana dikatakan ayat 12 apa? Paulus memperingatkan kepada jemaat ini, dalam ayat ini dikatakan supaya mereka mempersiapkan diri. Dengan cara apa? Ayat 12, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu. Hal yang pertama yaitu apa? Bagaimana kita gereja mempersiapkan diri, yaitu kita menghormati mereka yang sudah bekerja keras untuk membimbing kita di dalam kehidupan kita secara rohani.
Itu bicara tentang hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk menggembalakan jemaat, untuk membimbing, menuntun orang dalam iman mereka kepada Tuhan. Bagaimana sikap hormat kita kepada orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi hormatilah hamba-hamba Tuhan. Ayat yang ke-13-14 yaitu supaya kamu hidup dalam damai dan saling menghormati, saling menegur ketika ada yang salah, saling memberikan penghiburan. Firman Tuhan berkata, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Hal yang kedua yaitu apa? Terus hidup di dalam perdamaian dengan siapa saja. Firman Tuhan berkata, hiduplah damai dengan semua orang atau dengan orang lain. Ayat 14, kami juga menasihati kami saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Jadi nasihat Rasul Paulus untuk kita gereja yang hidup di akhir zaman, selain kita menghormati hamba-hamba Tuhan, juga kita mau hidup damai. Kita mau hidup dalam kesabaran. Kita mau saling menghiburkan. Kita mau selalu saling menguatkan. Senantiasa berbuat yang baik bagi semua orang. Amin. Ini adalah sikap kita kepada orang lain. Mari kita melakukan segala sesuatu yang baik, menghormati orang yang lain. Dan firman Tuhan ayat yang ke-15, yang ketiga, yaitu supaya kita menjauhkan diri dari segala yang jahat. Ayat 15 berkata apa? Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan yang jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jangan melakukan apa yang jahat. Jangan senang membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, firman Tuhan berkata, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Mari kita mau berbuat baik kepada semua orang. Firman Tuhan berkata, kita senantiasa mengusahakan yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Jadi di akhir zaman ini kita dinasihati untuk kita mempersiapkan diri untuk menjelang kedatangan pada Tuhan pada kali yang kedua adalah apa? Tetap hidup di dalam sukacita dari Tuhan. Artinya apa? Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Jadi kita lihat bersukacita di sini bukan hanya karena sukacita yang kita terima dari dunia. Kita tertawa, kita senang karena suatu hal yang kita nikmati dari dunia. Tapi sukacita di sini artinya dalam keadaan yang sulit sekalipun, keadaan yang tidak mendukung sekalipun, karena kita ada dan tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya diam di dalam kita, maka kita mampu untuk selalu apa? Bersukacita. Kalau dalam kitab Mazmur berkata, bergembiralah karena Tuhan. Jadi kita bergembira bukan karena hal-hal yang lahiriah, yang dihasilkan dari hal-hal yang tampak lahiriah, tapi benar-benar itu lahir dari hati yang memuliakan Tuhan, dari hati yang penuh dengan firman, karena kita melakukan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan berkata, sukacita Tuhan itu melimpah di dalam setiap kehidupan orang percaya. Amin. Dari sukacita Tuhan ini akan memberikan kita kegembiraan untuk menghadapi segala sesuatu. Di akhir zaman ini atau di zaman akhir ini ada begitu banyak orang yang tidak bisa bersukacita. Tapi Tuhan berkata, mari kita mau tetap bersukacitalah. Karena apa? Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam segala keadaan. Karena apa? Karena kita tuh tahu Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik. Amin. Dan kalau Dia tinggal dalam hati kita, firman-Nya memerintah dalam kehidupan kita, sehingga firman-Nya akan memberikan kita damai sejahtera, ketenangan menghadapi situasi kondisi, apalagi hari-hari ini di tengah kita menghadapi pandemi COVID-19. Ada begitu banyak orang yang kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Tapi Tuhan berkata, mari kita tetaplah terus bersukacita. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dari kondisi apapun hari-hari ini, mungkin situasi keadaan yang terjadi sekeliling kita tidak mendukung hati kita untuk bersukacita. Tapi mari kita lihat firman Tuhan. Allah mau
untuk kita bisa menikmati sukacita itu, kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mau merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, melakukan perintah-perintahnya. Kita selalu memfokuskan diri kita kepada kehendak Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata, maka sukacita Tuhan itu akan melimpah dalam kehidupan saudara. Selanjutnya ayat yang ke-17, tetaplah berdoa. Haleluya. Hari-hari ini kita hidup di zaman akhir. Nasihat Rasul Paulus selanjutnya, bagaimana sikap gereja untuk mempersiapkan diri untuk menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, yaitu tetap terus hidup di dalam doa. Kenapa? Karena doa ini menjadi satu kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Doa ini menjadi sebuah kehidupan bagi gereja Tuhan. Jadi ketika kita selalu hidup dalam doa, maka Tuhan akan semakin melimpahkan kasih karunia dan kekuatannya dalam kehidupan. Itu sebabnya carilah Tuhan terus, carilah wajahnya, hingga kita akan mendapatkan kekuatannya. Ketika kita menikmati hadiratnya, merasakan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, karena hubungan kita, keintiman kita dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan hadir dengan kekuatannya untuk kita bisa menghadapi keadaan situasi hari ini. Untuk semakin kita siap, berdoalah senantiasa. Amin. Teruslah berdoa. Artinya apa? Dengan doa yang tidak pernah berkeputusan, tidak pernah berakhir. Bukan artinya setelah apa yang kita minta dikabulkan terus kita berhenti berdoa, enggak. Tapi doa itu adalah apa? Sepanjang hidup kita. Selama kita bernafas, kita mau berdoa. Karena apa? Nafas kehidupan orang percaya itu adalah doa kita. Itu sebabnya mari terus kita mau hidup dalam doa. Amin. Inilah persiapan-persiapan yang Rasul Paulus nasihati kepada jemaat yang hidup di zaman akhir, yang harus kita lakukan. Selanjutnya ayat yang ke-19 dikatakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersyukur senantiasa dalam segala hal. Mau keadaan itu baik, keadaannya yang ada di luar kita, tapi kondisi hati kita tetap mengucap syukur. Kita terus berkata Tuhan baik. Apapun yang Tuhan buat itu tidak ada yang salah. Kita terus berterima kasih. Kita berterima kasih bukan hanya untuk masa-masa saat-saat yang senang, pada saat-saat yang diberkati, pada saat-saat kelimpahan. Tapi firman Tuhan juga mengajar kita untuk apa? Mengucap syukur di dalam segala keadaan. Dan mengucap syukur dalam segala keadaan itu memang hal yang tidak gampang. Nah, itu hanya bisa dinikmati ketika kita benar-benar mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengajak kita untuk hidup di akhir zaman ini, untuk hidup di zaman akhir ini dengan terus mengucap syukur dalam segala keadaan. Artinya apa? Tidak pernah mengeluh, tidak menyalahkan situasi keadaan, apalagi menyalahkan Tuhan atas kondisi yang kita alami hari-hari ini. Tapi kita tetap berterima kasih, artinya kita tetap mengucap syukur karena kita tahu di balik segala peristiwa yang terjadi, Tuhan tetap punya rencana yang indah. Karena apa? Karena orang yang bisa mengucap syukur adalah orang yang mengerti tentang rencana Tuhan, memahami bahwa Tuhan itu memiliki rancangan yang terbaik. Karena firman Tuhan berkata, bukan rancangan kecelakaan yang Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Mari kita selalu berjaga-jaga. Dengan cara apa? Terus mengucap syukur di dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Ayat yang ke-19 di sana dikatakan, jangan padamkan roh. Ini bicara tentang spirit, semangat kita dalam mengiring melayani Tuhan. Walaupun kita sementara di rumah, kita tidak bisa melayani seperti biasanya. Ya, kita yang melibatkan diri dalam pelayanan-pelayanan di gereja. Tapi saat ini karena dibatasi hari-hari ini, tapi kita tetap di rumah, tetap semangat untuk menjaga api itu tetap ada dalam kehidupan kita. Spirit, semangat kita untuk melayani Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk selalu menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Karena ini adalah hal yang penting. Sehingga bukan karena kita di rumah terus kita akhirnya tidak lagi melibatkan diri dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tidak, saudara berdoa untuk pelayanan, saudara mendoakan pekerjaan Tuhan. Itulah bentuk spirit pelayanan kita kepada Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara selalu memiliki hati untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan dengan menyembah Dia, dengan melakukan firman Tuhan. Artinya apa? Terus jangan padamkan semangat itu, spirit, roh Allah yang ada dalam kehidupan kita. Tapi biar roh itu selalu semakin menyala-nyala di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin.
Firman Tuhan berkata di sini, jangan padamkan roh. Ayat yang ke-20 di sana dikatakan, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Jangan anggap rendah firman Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita selalu menghargai, menghormati firman Tuhan. Ini adalah nubuat yang tertinggi yang pernah diberikan oleh Allah kepada umat manusia. Mari kita menghargai, jangan kita menganggap enteng firman Tuhan yang datang dalam setiap kehidupan kita. Seperti Mazmur berkata, betapa ku cintai Taurat-Taurat. Itu menjadi sebuah kegemaran, menjadi kesukaan. Artinya dia menghargai bahwa firman Allah ini adalah suatu hal yang penting yang menjadi kesukaannya, sehingga kehidupannya semakin bertumbuh dalam Tuhan, dan dia menikmati persekutuan keintiman bersama dengan Tuhan. Demikian juga di akhir zaman ini, di zaman akhir ini, menjelang Tuhan datang pada yang kedua, untuk kita mempersiapkan diri kita, yaitu kita selalu menghargai, menghormati firman Tuhan. Dengan cara apa? Kita merenungkan firman, melakukan firman Tuhan setiap saat. Amin. Selanjutnya, ini ayat terakhir, firman Tuhan berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ayat 22 apa? Jauhilah dirimu dari segala jenis kejahatan. Firman Tuhan berkata bahwa di zaman akhir akan datang masa yang sukar, sehingga orang akan begitu gampang berbuat jahat. Tapi firman Tuhan berkata untuk kita mempersiapkan diri sebagai anak-anak Tuhan, menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Tuhan memberikan kita nasihat lewat Rasul Paulus kepada gereja Tuhan yang hidup di zaman akhir ini, yaitu apa? Jauhkanlah dirimu dari segala apa? Jenis kejahatan. Kejahatan begitu banyak jenis. Ada kejahatan yang terlihat, ada yang nggak kelihatan. Ada yang kelihatan manusia menilai kejahatan kecil, kejahatan yang besar. Tapi di mata Tuhan, yang namanya kejahatan engkau lakukan di tempat yang kelihatan ataupun secara sembunyi-sembunyi, itu tetap sama di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita apa? Menjauhkan diri dari namanya segala jenis kejahatan. Berarti kejahatan itu bukan hanya satu jenis. Begitu banyak jenis kejahatan. Nah, kita lihat apa yang terjadi di dunia ini. Namanya kejahatan adalah suatu hal yang tidak baik yang kita lakukan, baik terhadap sesama, apalagi terhadap Tuhan. Mari kita mau melakukan apa? Yang baik. Firman Tuhan berkata apa? Tapi lakukanlah yang baik. Yang terakhir, firman Tuhan katakan apa? Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita, yang akan membuat sempurna kehidupan kita. Bukan kita sendiri, tapi Paulus berdoa, semoga Allah damai sejahtera akan apa? Menguduskan kamu. Bagaimana kita bisa dikuduskan? Ketika kita benar-benar sudah benar-benar siap untuk menanti kedatangan Tuhan. Orang yang siap adalah orang yang mengikuti apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus dari ayat 12 sampai ayat yang ke-22. Ya, kita mau lakukan itu sebagai bentuk kehidupan kita untuk mempersiapkan diri. Ini menjadi bekal kita. Ini menjadi modal kita. Ini menjadi satu hal yang harus benar-benar ada dan kita tahu dalam kehidupan kita, untuk kita benar-benar siap ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Dia akan menguduskan kita. Artinya apa? Kita akan berlayak untuk ada di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang sempurna, tidak bercacat celah. Karena apa? Allah damai sejahtera, Allah sumber kekudusan akan menguduskan sayang saudara, yaitu ketika kita tetap tinggal di dalam firman Allah ini. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mungkin kita berkata terasanya begitu sulit untuk melakukan, mempersiapkan diri untuk benar-benar hidup dalam firman Tuhan. Jangan takut. Tuhan memberikan Roh Kudus bagi saya saudara untuk menjadi penolong bagi kita, untuk memampukan kita untuk bisa melakukan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa biar Roh Kudus memegang tangan kita. Roh Kudus berjalan bersama dengan kita, memampukan kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita berdoa bersama-sama. Kita mau terus selalu ada dalam kesiapan, sehingga ketika Tuhan datang, kapanpun itu akan terjadi, kita sudah dalam keadaan siap. Amin. Puji Tuhan. Sudah siapkah saudara untuk menantikan kedatangan Tuhan pada kali kedua? Ya, kita siap dengan apa? Tuntunan firman Allah ini, sehingga Allah damai sejahtera akan menguduskan kita menjadi gereja yang sempurna, yang tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan berdoa bersama-sama.
Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu Tuhan pada saat ini yang kembali memberikan kami kekuatan tuntunan ilahi, supaya hari-hari ini Tuhan, kami hidup di zaman akhir menjelang kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Benar-benar kami rindu supaya kehidupan kami siap sedia di hadapan Tuhan, sehingga Engkau Allah akan terus menuntun kami dalam kebenaran, membawa kami dalam pengudusan, sehingga kami boleh berlayak untuk ada di hadapan hadirat-Mu ketika Engkau datang pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan. Kamu berdoa Tuhan selalu memberkati seluruh umat-umat-Mu Tuhan yang ada di rumah mereka masing-masing. Mereka yang menikmati firman, yang menyaksikan Tuhan program ini lewat media sosial ada. Tuhan memberkati dan Tuhan lawati segenap umat-Mu Tuhan. Kami mau selalu hidup seturut dengan kehendak dan firman-Mu. Kami mau selalu mengikuti nasihat-nasihat firman-Mu untuk membawa kami ke dalam jalan-jalan-Mu Tuhan, di dalam kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kamu selalu serahkan setiap jemaat-Mu dan umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Bahkan apapun yang menjadi pergumulan masalah mereka, Tuhan selalu hadir di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Tuhan juga selalu hadir dan memberkati umat-Mu, menjagai mereka siang malam setiap saat, sehingga mereka selalu terlindung dari segala hal yang tidak baik, dan mereka selalu ada dalam anugerah-Mu Tuhan. Pelihara setiap umat-Mu seperti Engkau memelihara biji mata-Mu Tuhan. Karena janji-Mu bagi kami ketika kami terus tinggal di dalam kehendak-Mu Tuhan, dan kasih karunia-Mu terus akan melimpah di dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami umat-Mu Tuhan, sehingga kami akan dimampukan oleh Roh Kudus untuk menuntun kami di dalam segala kebenaran-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Inilah menjadi doa dan syukur kami, dan kami akan akhiri Tuhan persekutuan ibadah kami secara online pada saat ini sambil mengucap syukur. Juga jemaat akan menikmati berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan tuntunan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai semua umat-umat-Mu Tuhan di saat mereka menyaksikan dan menikmati firman-Mu Tuhan pada saat ini, di rumah mereka masing-masing, bahkan di mana saja mereka berada, dan mereka juga menikmati kasih karunia-Mu berlimpah-limpah. Terimalah berkat Tuhan bagi jemaat-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah sama-sama